Alhamdulillah pemirsa di rumah masih bersama kami di Fajar Berkah. Pasti Pasti berkah. Masya Allah luar biasa sekali tadi Pak Ustadz Ya, berbicara tentang kecemasan ini. Tapi betul. Pak Ustadz mungkin pemirsa di rumah apalagi anak-anak generasi Gen Z ya Iya, Teririn Gen Z istilahnya. betul. Gen Z suka banget bilangnya mental healthy Apa-apa katanya. butuh healing ya. Betul apa-apa butuh healing terus saya tuh cemas ini tuh bagaimana padahal dia baru umur segitu tapi udah cemasnya berlebihan banget Pak Iya, Ustadz. betul. Sampai-sampai dia datangin ke psikolog, psikiater. Ini menurut Pak Ustadz ya Pak Ustadz. Apa hukumnya jika mencari bantuan profesional seperti psikiater untuk mengatasi kecemasan Pak Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebelum menjawab ini, saya ingin mengutip apa yang pernah disampaikan oleh para pakar parenting anak. Bahwa Gimana, Pak Ustadz? Gen Z ini identik dengan namanya generasi strawberry. Iya. Strawberry itu indah, bagus, tapi begitu jatuh langsung dia benjut begitu. Langsung dia lemah Lemah. begitu. Ya, berbeda dengan para orang tua kita barangkali dulu di sekolah kan, gurunya pada galak, orang-orang tua zaman dulu ya. Didikannya keras Didikannya ya dulu. begitu keras. Sampai rumah laporan kepada orang tuanya makin dimarahin lagi. Begitu ya. Jadi dia terbiasa menghadapi sesuatu itu. Sehingga terbentuk kedewasaan. Anak zaman sekarang begitu ya. Dimarahin dikit, putus asa, sedih begitu ya. Lapor kepada orang tuanya, gurunya dilaporkan ke polisi. Iya. Wah, sampai Panggil segitu. wartawan Pak Ustadz. Itu yang sering Sampai banget. segitunya begitu ya. Sampai segitunya. Mudah dibela, mudah diberikan pertolongan, jangan sampai itu. Jadi ini melahirkan generasi stroberi namanya. Maka kemudian kembali ke awal tadi, bagaimana ketika kita mengalami kecemasan, hampir stres, kemudian datang ke psikiater, ya tidak mengapa, begitu ya. Itu adalah ikhtiar secara zahir. Yang penting bukan datang ke mbah dukun, begitu ya. Waduh. Kalau psikiater itu kan ada ilmunya, dalam arti ya ilmu kejiwaan, dia belajar tentang psikologi dan lain sebagainya. Nah, ya tidak mengapa, gitu ya. Nah, tapi alangkah baiknya ketika dia sudah cukup mengobati dirinya dengan zikir-zikir yang dia lakukan, Betul, Ustaz. dengan kedekatan, menjalin kedekatan dengan Allah sehingga dia tidak harus datang ke psikiater. Tapi kalau sangat memerlukan ya tidak mengapa, nggak ada salahnya, begitu, nggak ada salahnya. Ketika kita perlu nasihat, karena memang kita itu makhluk sosial. Iya. Nah, kita tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Orang lain, Maka betul, ketika kita benar-benar cemas, khawatir tingkat tinggi, maka jika diperlukan untuk datang ke psikiater ya harus datang ya datanglah, begitu. Datang ke sana untuk mengobati ya, luka batin kita. Nah, begitu. Secara manusia ke manusia gitu ya Pak Betul Ustadz ya. banget. Dan biasanya ini nih Pak Ustadz, Mm-mm. kita tuh kan Allah itu maha besar ya. Ya. Satu-satunya yang paling besar tuh Allah gitu ya. Tidak ada makhluk kecil lainnya. Dan untuk bantuan psikiater itu boleh-boleh aja nih Pak Ustadz. Tapi bagaimana sih kita menjaga konsistensi Mm-mm. dalam beribadah untuk mengatasi dan menguatkan mental kita nih, emosional kita nih Pak Ustadz. Ya, bahwa kita datang ke psikiater hanya sekedar ikhtiar. Hanya sekedar kita ya curhat. Dia secara keilmuan dia mempelajari begitu ya tentang kejiwaan dan lain sebagainya. Tapi tetap kita gantungkan itu kepada Allah. Bahwa ketika iman itu benar-benar sudah pada tahap kemapanan, tidak ada yang membuat dia bahagia kecuali Allah. Jangan sampai kita menggantungkan kebahagiaan dengan suami. Jangan sampai kita menggantungkan kebahagiaan dengan IPK yang besar. Iya. Jangan sampai kita menggantungkan kebahagiaan ketika kita punya istri cantik misalnya. Sehingga ketika dia istilahnya itu kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi, Ekspektasi, iya, gitu, betul. akhirnya dia tidak bahagia. Kenapa Kecewa kau dia. murung terus? Oh, suami saya bayangkan suami saya macam Lee Min Ho, begitu. Tapi wajahnya goreng patut gak karu-karuan. Akhirnya dia tidak bahagia. Betul banget, Pak Ustadz. Pokoknya sekali lagi bahwa jangan sampai kita menggantungkan kebahagiaan kepada makhluk. Jadi kita gantungkan kebahagiaan itu kepada Allah. Lakukan yang terbaik.
Begitu ya. Perkara orang itu mau melakukan membalas kebaikan kita, ya itu terserah dia. Begitu ya. Agar mental kita tetap sehat gitu. Jadi ada orang yang saya sudah berbuat baik kok dia nggak balas lagi kebaikan saya. Itu bahaya orang macam itu. Orang yang macam itu mudah terdikte oleh lingkungan. Gitu ya, mudah terdikte oleh lingkungan. Nggak akan mendapatkan kebahagiaan. Tetap kita melakukan yang terbaik. Perkara orang membalas kebaikan kita atau tidak terserah ya. Terserah. Kita serahkan saja Tuyu kepada ya. Allah. Oh gitu ya. Itu luar biasa. Gitu. Tapi Pak Ustadz, banyak orang itu kalau misalnya cemas atau bagaimana, apalagi ini kan kalau misalnya bangkrut atau gimana, dia keislamiannya katanya datang lagi Pak Ustadz. Dia datanglah ke tempat pemakaman, terus tempat leluhur, katanya itu syekh terdahulu Pak Ustadz. Dia ngambil doa, terus ada minuman gitu yang didoakan, tapi depan kuburan. Itu maksudnya gimana Pak Ustadz? Diperbolehkan atau enggak dalam Islam? Baik, bismillah. Ziarah. Memang ini ikhtilaf ya. Bahwa pada intinya ziarah itu boleh. Untuk apa kita ziarah? Ziarah kubur barangkali. Kita ziarah wali songo boleh. Yang paling afdal ya kita, ada orang tua kita wafat ya. Ziarah ke kuburan orang tua kita. Ziarah. Pertama, mendoakan mayat. Iya, betul. Kita mendoakan. Kemudian kita mengingat kematian. Gitu ya. Bahwa orang yang ada di alam kubur itu, kalau mereka dibungkelekan, kalau dinampakkan gitu bahasa Sundanya, dinampakkan, mereka itu pengen hidup lagi. Agar kita bersyukur dengan nikmat hidup. Maka kalau orang hatinya itu keras, susah menerima hidayah, ziarah kuburlah. Agar sadar bahwa kita pun akan mati. Agar kita mensyukuri nikmat hidup. Gunakan hidup ini untuk banyak beramal. Gitu ya. Yang nggak boleh itu kita minta pada kuburan. Wah, Mbah Wali, saya minta jodoh. Itu haram. Maka ziarah kubur pun harus ada yang membimbing. Harus ada yang memandu. Begitu ya. Harus ada yang memandu. Bahwa kita berdoa, kita mendoakan ahli kubur. Kita berdoa kepada Allah. Bahwa yang kita doakan adalah orang soleh. Dia wali Allah, kekasih Allah. Kalau kita, Kang Diki misalnya punya kucing. Sayang kucing. Sayang pisan ke kucing. Lalu ada kawan Kang Diki main. Gitu ya. Sayang juga kepada kucing Kang Diki. Kira-kira kita suka nggak kepada orang itu? Jadi orang itu ikut sayang kepada apa yang kita sayangi. Kita respect nggak kepada orang itu? Suka nggak kira-kira? Suka. Ya tentu suka. Begitu ya. Allah itu punya wali, kekasih Allah, orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Kita mendoakan para wali Allah, begitu ya. Secara tidak langsung, apa yang menjadi hajat kita, Allah akan kabulkan, begitu ya. Kita mintanya kepada Allah, bukan minta kepada kuburan. Itu musyrik. Ada orang ziarah kubur tanpa panduan, tanpa ada yang membimbing, mintanya ke kuburan, pulang jadi musyrik. Jangan sampai itu terjadi. Jadi harus ada pembimbingnya. Harus ya, ada Pak yang Ustadz. membimbing, yang mengarahkan apa sih kita, kenapa harus ziarah kubur. Sama kayak kuncen gitu Pak Ustadz. Beda. Gimana? Juru kunci gitu. Juru kunci. Kan kadang ke kuburan itu ada juru kunci katanya Pak Iya, Ustadz. yang menjaga gitu ya. Yang menjaga. Itu sama Pak Ustadz, pembimbing juga dianya atau gimana Pak Ustadz? Kita lihat dia berilmu nggak secara atau hanya sekedar dia ilmu budaya saja, atau dia pun paham tentang ilmu keagamaan. Yang kita cari adalah orang yang bisa membimbing. Kalau kita mau ziarah ya lewat ilmu keagamaan, begitu ya, bahwa agar ziarah kubur kita itu tidak jatuh kepada kemusyrikan. Jadi luar biasa sekali. Harus pakai pembimbing pemirsa di rumah agar tidak terjadi namanya kemusyrikan. Takutnya niat itu udah baik, terus pengen menghilangkan kecemasan juga, mengingat kematian, tiba-tiba jadinya musyrik. Ya. Astagfirullahaladzim. Salah jalan ya, jadi Jadi malah salah sesat jalan. gitu kan. Ya. Nih Pak Ustadz, kira-kira kalau semisal dengan menjaga kekhawatiran nih, itu pasti kaitannya erat dengan takdir nih Pak Ustadz. Gimana sih caranya agar kita tuh nggak terlalu khawatir dengan takdir yang sudah Allah tentukan gitu? Bahwa apa yang terjadi di alam dunia ini sudah tercatat rapi semua di Lauh Mahfuz. Bahwa kita berada di sini pun sudah ada catatannya. Begitu ya. Masya Allah. Sudah terancang, sudah ada blueprintnya. Maka kemudian rukun iman itu ada berapa? Ada Iman ada berapa? enam. 6 6 ya.
iman kepada Allah, Betul, Pak Ustadz. kepada para malaikat Malaikat Allah, Allah. kitab-kitab Allah, para rasul Allah. Kemudian 5, hari kiamat. kiamat. 6, Qada qada dan dan qadar. qadar. Khairihi wasari, baik ataupun buruk dari Allah. Nah, jadi beriman kepada takdir, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Jadi kalau ada orang ketika mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Tapi ketika diuji dengan kesusahan, dia aral, putus asa. Itu orang imannya 5,5. Kenapa 5,5? Ya nggak sampai 6. Nggak percaya kode dan kodar Betul, kayaknya. betul. Jadi 5,5 ya. Nggak sampai Kurang satu ya Pak Ustadz. Iya, kan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Tapi pada intinya semua takdir itu baik. Tinggal bagaimana kita bisa menyikapinya, begitu ya. betul, Tinggal Ustaz. bisa menyikapinya. Iya. Karena kita tetap harus berhusnuzon Ya, tentunya sama Allah. selalu Subhanahu wa sangka baik kepada Betul. Allah. Betul banget. Dan ini mungkin pemirsa di rumah ini udah nggak sabar pengen bertanya-tanya dan tapi nggak tahu bertanyanya bagaimana ya sama Pak Ustadz kita. Langsung aja hubungin di kontak person kita di 0813 9447 7912. Tentunya kita masih banyak pembahasan menarik dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap stay di tempat kami di Fajar Berkah. Pasti berkah.